Tak banyak yang menyangka bahwa salah satu komoditas yang selama puluhan tahun tumbuh biasa saja di pesisir Indonesia kini berubah menjadi barang yang diperebutkan banyak negara. Kelapa, yang dulu dianggap sekadar bahan pelengkap dapur dan minuman tradisional, kini menjadi komoditas strategis bernilai tinggi di pasar global. Bahkan beberapa negara Eropa yang selama ini lebih dikenal sebagai konsumen produk premium mulai berburu berbagai produk turunan kelapa dari Indonesia. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa dunia tiba-tiba begitu tertarik pada sesuatu yang selama ini dianggap biasa? Yang lebih mengejutkan lagi, lonjakan permintaan ini bukan terjadi karena tren sesaat. Di balik meningkatnya popularitas kelapa Indonesia, terdapat perubahan besar dalam pola konsumsi global yang diam-diam telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat dunia mulai meninggalkan produk sintetis dan beralih ke bahan alami. Dan tanpa banyak disadari, kelapa menjadi salah satu pemenang terbesar dalam perubahan tersebut. Namun itu baru permulaan, karena cerita sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan banyak orang. Selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Hamparan kebun kelapa membentang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Maluku. Tetapi ironisnya, potensi besar ini seringkali tidak mendapatkan perhatian sebesar komoditas lain seperti kelapa sawit, batu bara, atau nikel. Banyak petani menjual hasil panen dengan harga biasa-biasa saja. Bahkan generasi muda di beberapa daerah mulai meninggalkan sektor ini karena dianggap kurang menjanjikan. Namun keadaan mulai berubah ketika dunia menghadapi perubahan gaya hidup yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Saat kesadaran akan kesehatan meningkat, konsumen di Eropa mulai mencari alternatif makanan dan minuman yang lebih alami. Air kelapa, santan organik, gula kelapa, minyak kelapa murni, hingga produk berbahan dasar kelapa mulai mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Yang menarik, sebagian besar produk tersebut membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Dan ketika para pembeli global mencari sumber pasokan yang stabil, mereka menemukan satu nama yang sulit diabaikan, Indonesia. Tetapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang membuat banyak pelaku pasar tercengang adalah bagaimana kelapa mulai masuk ke industri yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan sektor perkebunan tradisional. Produk turunan kelapa kini digunakan dalam industri kosmetik, produk kecantikan, makanan vegan, minuman kesehatan, hingga bahan baku ramah lingkungan. Tiba-tiba saja, pohon yang selama ini dianggap biasa memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih luas dibanding yang dibayangkan sebelumnya. Apa yang terjadi berikutnya membuat harga berbagai produk turunan kelapa mengalami kenaikan di sejumlah pasar internasional. Perusahaan-perusahaan mulai berlomba mendapatkan pasokan berkualitas tinggi. Beberapa importir bahkan harus mengamankan kontrak jangka panjang agar tidak kehilangan akses terhadap bahan baku. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi semakin penting. Sebagai salah satu negara dengan produksi terbesar, Indonesia memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan yang terus meningkat dari berbagai belahan dunia. Namun ada fakta menarik yang jarang dibahas. Banyak konsumen di Eropa sebenarnya tidak mengetahui bahwa sebagian besar produk berbasis kelapa yang mereka gunakan setiap hari berasal dari negara-negara tropis seperti Indonesia. Mereka mungkin melihat produk dengan kemasan modern di rak supermarket, tetapi di balik produk tersebut terdapat jutaan petani yang bekerja di desa-desa pesisir Indonesia. Hubungan yang tampak sederhana ini ternyata menjadi bagian penting dari rantai pasok global yang nilainya mencapai miliaran dolar. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa permintaan ini meningkat begitu cepat? Jawabannya ternyata berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen dunia. Produk alami kini dianggap lebih sehat, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan. Banyak perusahaan besar mulai menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Dan secara tidak langsung, perubahan tersebut menciptakan peluang besar bagi negara-negara penghasil kelapa seperti Indonesia.
Tetapi kisah ini tidak hanya tentang meningkatnya permintaan. Ada sisi lain yang jauh lebih menarik. Ketika permintaan global naik, banyak negara mulai menyadari bahwa pasokan kelapa tidak bisa ditingkatkan secara instan. Pohon kelapa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan menghasilkan secara optimal. Artinya, ketika dunia membutuhkan lebih banyak kelapa, produksi tidak bisa langsung mengejar permintaan. Kondisi inilah yang membuat nilai strategis kelapa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Yang membuat banyak pengamat terkejut adalah bagaimana komoditas sederhana ini mulai memberikan dampak ekonomi yang cukup luas. Di berbagai daerah penghasil kelapa, petani mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Industri pengolahan berkembang. Peluang ekspor meningkat. Bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya kurang dikenal kini mulai dilirik karena potensinya dalam rantai pasok produk kelapa global. Perubahan yang terjadi memang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi dampaknya mulai dirasakan di banyak wilayah. Dan ternyata Eropa bukan satu-satunya kawasan yang meningkatkan permintaan. Amerika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Timur juga mulai menunjukkan minat yang sama. Produk berbahan dasar kelapa semakin mudah ditemukan di berbagai negara. Dari minuman kesehatan hingga bahan makanan premium, semuanya menunjukkan tren yang mengarah ke satu hal, permintaan global masih terus tumbuh. Dan hal ini membuat posisi Indonesia semakin strategis di pasar internasional. Namun ada satu kenyataan yang sering luput dari perhatian. Selama ini Indonesia lebih sering dikenal sebagai produsen bahan mentah. Padahal nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk olahan. Ketika satu butir kelapa diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Inilah sebabnya mengapa banyak pihak mulai mendorong pengembangan industri hilir agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pemain utama dalam industri global berbasis kelapa. Yang lebih menarik lagi, tren ini membuka peluang bagi generasi muda. Banyak pelaku usaha baru mulai menciptakan produk inovatif berbahan dasar kelapa. Dari makanan modern hingga produk kecantikan premium, kreativitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas ini. Dan ketika inovasi bertemu dengan sumber daya alam yang melimpah, potensi pertumbuhannya menjadi sangat besar. Apa yang terjadi sekarang mengingatkan banyak orang bahwa komoditas yang dianggap biasa bisa berubah menjadi sangat bernilai ketika dunia berubah. Dahulu orang mungkin melihat pohon kelapa hanya sebagai bagian dari pemandangan pantai tropis. Tetapi hari ini, pohon yang sama menjadi sumber bahan baku yang dibutuhkan oleh berbagai industri masa depan. Perubahan persepsi inilah yang membuat banyak negara mulai memandang kelapa dengan cara yang berbeda. Di balik meningkatnya perhatian dunia terhadap kelapa Indonesia, terdapat pelajaran penting yang jarang dibahas. Kekayaan suatu negara tidak selalu berasal dari teknologi canggih atau sumber daya langka. Kadang-kadang, kekuatan terbesar justru berasal dari sesuatu yang telah ada selama puluhan bahkan ratusan tahun, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan kelapa adalah salah satu contoh paling nyata dari fenomena tersebut. Banyak analis percaya bahwa tren produk alami dan berkelanjutan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sebaliknya, permintaan diperkirakan terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat global. Jika prediksi tersebut benar, maka kebutuhan terhadap produk berbasis kelapa juga akan terus tumbuh. Artinya, peluang yang dimiliki Indonesia hari ini mungkin baru permulaan dari perkembangan yang jauh lebih besar di masa depan. Tentu saja tantangan tetap ada. Produktivitas kebun, regenerasi petani, teknologi pengolahan, hingga kualitas produk harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu mempertahankan posisinya. Tetapi yang menarik, dunia kini mulai memberikan perhatian yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dan perhatian global seringkali menjadi tanda bahwa suatu komoditas sedang memasuki fase baru dalam sejarahnya. Ketika banyak negara berlomba mencari sumber daya strategis untuk mendukung industri masa depan, Indonesia memiliki sesuatu yang tumbuh alami di tanahnya sendiri. Sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap biasa,
Tetapi kini mulai menunjukkan nilai sesungguhnya. Kelapa bukan lagi sekadar komoditas tradisional. Ia telah berubah menjadi bagian penting dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam ekonomi global. Dan mungkin inilah bagian yang paling menarik dari seluruh cerita. Dunia tidak sedang memburu sesuatu yang baru ditemukan. Dunia sedang memburu sesuatu yang sudah lama dimiliki Indonesia. Sesuatu yang tumbuh di pesisir, di kebun-kebun rakyat, dan seringkali dianggap biasa oleh masyarakat sendiri. Kini, ketika Eropa dan berbagai negara lain mulai berlomba mendapatkan produk berbasis kelapa, satu hal menjadi semakin jelas. Terkadang kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah hal yang selama ini ada tepat di depan mata, tetapi baru disadari nilainya ketika seluruh dunia mulai mencarinya. Vitiki